Hai guys, balik lagi sama aku Putri. Di video kali ini aku bakal ceritain gimana pengalaman aku cara dapet nomor HP di Jepang. Nah, kenapa aku bikin video ini? Aku bener-bener gak disponsorin apapun. Bener-bener aku cuma pengen share pengalaman aku, share cerita aku gimana caranya bisa dapet nomor HP di Jepang tanpa perlu ke tokonya, ke cabangnya. Jadi benar-benar cuma diam di rumah, apply di internet dan tunggu kartunya datang ke rumah. Nah, terus kenapa alasan aku bikin video ini? Karena memang aku tuh pengen share gitu ke kalian. Karena aku pernah lihat kan, kayak di sosial media lain tuh ada orang yang kesusahan, bukan kesusahan sih, jadi kayak berbeda gitu dengan ekspektasi pembayaran setiap bulannya ternyata lebih mahal karena bundling sama HP-nya atau kayak gimana. Jadi banyak orang kan yang tergiur dengan, oh iya kita nggak perlu bayar buat HP-nya, tapi kan ternyata setiap bulannya itu bayarnya lumayan besar gitu. Nah, rata-rata kan sebenarnya masalahnya itu bukan kalian merasa tertipu ya, tapi sebenarnya sudah tertulis mungkin ya, sudah tertulis cuman karena dalam bahasa Jepang gitu sulit. Aku juga pertamanya memang tidak memilih ini kan. Aku tuh sempat lihat yang lain, tapi karena kontraknya bahasa Jepang, jadi aku ragu. Kalau misalnya kita pun translate juga kayak, bener nggak sih translate-nya? Kadang kan suka aneh gitu ya. Jadi kayak daripada jadi mending aku cari kontrak yang bisa aku mengerti gitu ya. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang aku dengar, mungkin kalian juga pernah dengar atau bisa carilah di TikTok atau di YouTube gitu, dengan permasalahan-permasalahan yang muncul, aku jadi agak takut juga kan, takutnya tiba-tiba per bulan ternyata bengkak banget. Dan akhirnya aku coba pakai satu provider ini. Kenapa aku milih ini? Karena dia tuh ada tersedia juga dalam bahasa Indonesianya gitu. Dan aku tuh kan karena pakai wifi juga di apa tuh, jadi kayak gak perlu kuota yang terlalu banyak, paling butuh saat buat pakai Gmaps atau saat lagi di luar apa tuh aja. Karena kalau di kerjaan kan gak pakai juga ya, gak pakai handphone juga, jadi kayak ya paling saat luar lah, di luar gitu atau lagi main kayak gitu. Dan di sini tuh kelebihannya itu dia bisa bahasa Indonesia. Jadi untuk kalian yang nggak terlalu ngerti ya saat ngisi form, atau di sini kan biasanya suka ada syarat ketentuan, jadi bisa paham lah ya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini ada layanannya. Aku jelasin layanannya dulu. Di sini aku benar-benar nggak sponsor, cuman aku pengen membagi pengalaman aku dalam daftar nomor HP gitu ya. Untuk kalian yang baru di Jepang, karena nomor HP itu kan penting ya. Maksudnya selain orang Kaisya atau orang perusahaan buat hubungin kalian, terus kalian juga kan mungkin kayak pengen daftar PayPay, kayak uang elektronik ataupun mau belanja online, juga kan butuh nomor HP gitu. Nah, di sini ada paket data sama telepon. Di sini ada yang light dan 5G ya, cuman karena HP aku juga belum support 5G, jadi aku pakai yang light gitu. Nah, aku pakai yang light yang 3 GB. Di sini kalian bisa lihat daftar harganya. Aku pakai yang light sih, pakai 3 GB. Kenapa 3 GB? 3 GB. Kenapa? Karena aku di Apato itu udah termasuk dengan wifi, jadi aku nggak butuh banyak-banyak internet. Aku cuman pakai paling di jalan atau lagi keluar buat buka Gmaps gitu. Dan harganya itu 1.628 setelah pajak ya. Dan di sini juga ada paket data only. Jadi kalau yang tadi yang light sama 5G itu dia ada nomor HP-nya. Bisa dipakai telepon, bisa pakai SMS. Tapi kalau SIM data only itu dia nomor HP-nya itu nggak tanpa nomor telepon. Jadi bener-bener data aja. Tapi kayaknya nggak perlu deh, karena kalau aku tuh butuh nomor HP. Tapi kalau kalian yang butuh ya silahkan, bisa dipakai. Dan ada paket wifi juga. Nah, ini berapa? 4.378. Ini kuota internetnya besar sih, cuman aku nggak tahu dan perlu bayar uang deposit saat daftarnya karena buat routernya kan rental gitu. Nah, aku nggak butuh karena memang aku udah ada wifi gitu. Tapi kalau misalnya kalian butuh besar dan nggak ada wifi, bisa pakai yang paket pocket wifi juga gitu. Dan aku bakal ajarin kalian buat daftarnya. Aku kan waktu itu pakai yang mobile light. Jadi di sini
pendaftaran mobile. Tapi kalau misalnya kalian mau 5G berarti yang sebelah kanan. Nah ini kan masih bahasa Jepang. Bentar. Nah ini tuh bisa diganti bahasa Indonesia kan, jadi kayak butuh waktu gitu dia buat mentranslate semuanya. Dan kalau misalnya kalian mau ada cabangnya, ini ada kantor cabang, cuman kenapa aku pilih ini, karena kan di daerah aku itu agak jauh ya untuk ke kota gitu, jadi kan perlunya itu gimana caranya dapat nomor HP yang bisa dikirim ke rumah, dan ini ternyata bisa dikirim ke rumah. Kalian bisa lihat kalau misalnya ada cabang yang dekat kalian, boleh sih datang aja, mungkin lebih enak ya. Dan di sini tinggal registrasi aja. Diklik registrasi, terus nanti bakal muncul halaman kayak gini. Nah kalau misalnya kalian mau bahasa Indonesia aja, tinggal diklik yang di atas. Nah ini kalian tergantung mau daftar yang mana. Ini yang 5G, ini yang light. Kalau misalnya kecepatan kalian bisa pause aja buat lihat harga-harganya, atau kalian bisa ngunjungin website gtnstripmobile.com. Dan di sini paket wifi, ada yang paket wifi kuotanya banyak sih, cuman nggak tahu berapa. Cuman di sini harga satu bulannya itu 4.378 dan ada rentalnya juga. Jadi kalau misalnya kalian yang butuh memang sama wifi-nya silahkan. Dan di sini ada home internet juga. Tapi karena aku bakal fokus sama yang data dan nomor telepon, jadi aku pilih yang GTN Mobile Lite. Tapi kalau misalnya kalian yang udah support 5G HP-nya, silahkan mau pakai ini juga nggak apa-apa. Tapi karena aku belum, jadi aku pakai yang Lite aja. Terus pilih daftar paket ini. Nah nanti bakal muncul halaman kayak gini, tapi dia itu perlu waktu ya buat nerjemahin ke bahasa Indonesia, jadi kalian bisa baca. Dan di sini ada halaman promo juga, jadi kalau misalnya pakai EPOS tuh kayak kartu kreditnya, cuman dari GTN kayaknya. Dan ada juga paket YouTube, jadi kalau misalnya kalian nonton YouTube itu kalian gak akan pakai kuota yang kalian beli tadi. Lanjut, jadi di sini juga ada informasi rinci dan ketentuan kontrak. Dan di sini kalian lebih baik baca walaupun panjang, seenggaknya kalian baca dan kalian itu paham. Kayak misalnya tentang paketnya kayak gimana, terus tentang biayanya, dan biaya administrasi itu 3.850. Jadi kayak ditambahkan di tagihan pertama saja. Untuk tagihan kesananya itu kalian tetap sesuai dengan kuota yang kalian pilih tadi. Dan biaya penggunaan di bulan pertama saat mulai kontrak akan dihitung tarif harian. Jadi kayak misalnya nanti bakal dihitungnya tarif harian gitu saat biaya penggunaan di bulan pertamanya. Jadi kalian awal datang itu nggak bayar, nanti di bulan berikutnya, bukan maksudnya di tanggal tagihannya itu baru dibayar. Sama yang 3.800 itu. Kayak gitu. Dan di sini ada SMS berapa, terus biaya telepon berapa. Dan cara pembayaran tiap bulannya itu gimana? Bisa juga di Konbini, auto debit, kartu kredit, atau misalnya pakai apa? Ya auto debit, kartu kredit, atau ke Konbini, atau bisa transfer juga ke banknya mereka. Seperti itu. Tentang perubahan dan pemutusan kontrak. Nah, di sini juga perubahan kuota internet atau pembatalan kayak gitu tuh bisa dilakukan sebulan sebelumnya gitu, kayak misalnya apabila ingin memutus kontrak itu kayak gimana, terus kayak misalnya kalau hilang kartu SIM itu kayak gimana, kalau habis kuota itu berapa biaya per kilobyte-nya, kayak gitu. Pokoknya intinya ini tuh kan hal-hal yang penting. Dan biasanya itu aku pernah dengar kayak misalnya banyak orang yang bikin nomor HP terus kontraknya kan dari bahasa Jepang ya rata-rata, jadi nggak paham ya tanda tangan ya ACC aja gitu, jadi nggak tahu apa gimana caranya berhenti atau biaya tambahannya seperti apa, dan akhirnya nanti tagihannya jebol gitu. Jadi ini tuh penting banget ya, walaupun panjang tapi seenggaknya dibaca yang hal-hal pentingnya gitu. Kalau setuju tinggal di checklist dan klik telah menyetujui. Oh ya, ini hanya bisa dipakai buat HP yang SIM free ya. Jadi kalau misalnya kalian beli HP
yang dari Docomo, AU, atau Softbank dan lain-lain, yang unlock itu nggak bisa ya. Dan ini pilih paket kalian yang 3 atau 10. Nah, ini Google Assistant. Jadi kalian mau Google Assistant. GTN Assistant, jadi kayak kalian tuh bisa konsultasi gitu. Ya bisa dibaca lah, tapi kalau nggak perlu ya tidak perlu aja. Terus di sini juga kalian mau ngambil paket tambahan nggak? Ini nggak ada bahasa Indonesianya, jadi Inggris aja ya. Nah, terus di sini ada tagihannya, plannya. Jadi di sini sebelum kalian confirm atau selanjutnya itu kalian lihat dulu basic fee-nya. Oh iya, tadi aku kan ngambil yang 3 GB, berarti harganya itu 1.628 yen, sudah termasuk pajak 148 yen. Dan ada service fee-nya juga 2 yen, dan ada fee apa ini, itu 1 yen juga. Dan untuk bulan pertama itu untuk pengiriman dan juga administrasi pembuatan kartu itu jadi jumlahnya 4.510 yen. Jadi nanti di awal itu aku bayar 4.510 yen ditambah dengan kuota aku gitu. Dan untuk bulan kedua selanjutnya itu 1.631 aja. Nah, ini nih juga ada bundlingnya. Kalian kalau mau silakan, kalau nggak ya udah nggak usah. Tapi aku nggak tahu ini HP-nya jadinya unlock apa gimana, karena aku nggak ambil. Dan aku juga nggak tahu harga HP-nya ini lebih murah apa lebih mahal atau sama aja. Tadi aku udah masuk. Jadi kalau misalnya kalian belum punya emailnya, kalian tulis email terus ada kode verifikasinya, tinggal dimasuk. Tapi karena aku udah masuk, jadi tinggal apply aja. Dan di sini kalian isi formulir ya. Kalian bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi ada alamat, nama sesuai Zaryukado atau paspor. Pokoknya nama-nama apa, maksudnya formulir-formulir pada umumnya. Nah, terus setelah ini, itu nanti ada 2 dokumen yang diminta. Itu yang pertama itu Zaryukado, di foto depan belakang, dan juga yang kedua itu paspor atau yang bisa dipilih salah satu. Di foto juga nanti ada tempat untuk uploadnya. Jadi gitu guys, video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi butuh nomor atau pengen banget bikin nomor HP Jepang yang lagi ada di Jepang. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang pertanyaan, aku bisa jawab, silahkan di komentar aja ya. Gitu aja guys. Semoga kalian sehat selalu. Bye bye. Sayonara.